Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku punya sebuah teori liar mengenai proyeknya Avengers Doomsday, yang dimana aku punya sebuah teori kalau Loki sebagai God Loki di multiverse saga ini akan punya peran besar untuk di filmnya Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars mendatang. Dan kita udah menuliskan berbagai macam teori apa aja yang kemungkinan besar akan terjadi kepada film Avengers Doomsday nanti cuy. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. I'll find another way. And we protect what we can. Bagaimanakah jadinya kalau pengkhianat terbesar Asgard justru menjadi harapan terakhir multiverse dan juga kunci kehancurannya? Oke, kita throwback kepada Loki season kedua di bagian endingnya, yang dimana kita bisa melihat Loki menjadi God of Stories, yang dimana dia akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan multiverse. Tapi bagaimanakah kalau pengorbanan itu justru membuat dia menjadi target utama dari penjahat paling berbahaya di MCU selanjutnya, yaitu adalah Dr. Doom alias Victor Von Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Yang dimana di akhir Loki scene kedua ini, Loki literally menjalin ulang struktur realitas dengan kekuatan kosmik miliknya, dan dia menjadi penguasa pohon Yggdrasil multiversal. Artinya apa? Artinya sekarang Loki punya koneksi ke semua timeline di berbagai macam multiverse Marvel. Dia bukan cuma varian doang, tapi dia menjadi semacam dewa waktu alias God of Timeline itu sendiri. Dan kekuatan ini sangat mirip sekali dengan kekuatan Beyonder, kekuatan yang pernah digunakan oleh Dr. Doom dalam komik Secret Wars tahun 2015 karangan Jonathan Hickman. Dr. Doom akan muncul di filmnya Avengers Doomsday, dan kemungkinan besar dia adalah varian dari Earth 616 yang berhasil menguasai teknologi dan juga sihir. Tujuannya adalah untuk mengambil alih multiverse Marvel dan menjadi penguasa itu sendiri, alias menjadi Tuhan bagi multiverse Marvel. Dan siapakah pemilik kunci multiverse Marvel itu sendiri? Itu adalah Loki. Kemungkinan besar Dr. Doom akan memburu Loki dan juga membunuhnya, bukan karena dia benci, tapi karena dia ingin mencuri kekuatannya dan menjadi penguasa multiverse Marvel. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada komiknya Secret Wars tahun 2015, yang dimana Dr. Doom ini mencuri kekuatan Beyonder dan menjadi sosok dewa alias menjadi God Emperor Doom. Nah, sedangkan di versi MCU ini, posisi dewa baru ini akan dipegang oleh Loki, yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di serial Loki season kedua kemarin cuy. Nah, gini ya, gue menemukan ada sebuah teori bahwa di filmnya Avengers Doomsday ini akan menggabungkan elemen dari Secret Wars dan juga komiknya Time Runs Out, yang bikin Loki menjadi tokoh vital, tapi juga tokoh yang akan mengalami suatu tragedi yang begitu tragis di film yang satu ini. Marvel sengaja membangun Loki dari awal itu sebagai sebuah anti-hero yang kompleks, yang dari awal itu adalah villain, jadi hero, dan akhirnya sekarang dia menjadi semacam penjaga multiverse. Pembunuhan Loki oleh Dr. Doom ini bisa menjadi pemicu awal Final War di filmnya Avengers Secret Wars mendatang. Dan jangan pernah kalian lupakan bahwa MCU ini suka nge-twist nasib tokoh favorit kita di berbagai macam project mereka. Contohnya adalah Tony Stark, Black Widow, Gamora, semuanya dikorbankan di titik klimaks masing-masing di Project Avengers Endgame kemarin cuy. Waduh, makin gokil aja ya. Tapi dikarenakan Loki ini adalah God of Stories, kematiannya mungkin bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi Loki ini
menyusun ulang sebuah strategi di luar realitas. Dan mungkin saja si Loki ini akan kembali ke ending Secret Wars sebagai penyelamat terakhir untuk Marvel Cinematic Universe yang satu ini. Waduh, makin gokil ya. Jujur aja ya, pas gua baca semua teori yang satu ini, bisa jadi ada kemungkinan cuy. Karena apa? Lagi-lagi Marvel untuk mengkonsep ini sejak awal, yang dimana Loki akan menjadi sebuah titik penebus dosa yang pernah ia lakukan di zaman-zamannya Avengers versi Thanos dulu. Yang dimana kalau kita udah throwback ya kepada zaman-zamannya Thor pertama, Avengers pertama, sampai kepada momen puncaknya di filmnya Avengers Infinity War juga Endgame, yang dimana Loki versi utama ini tewas di tangan Thanos sebagai bentuk kekalahannya. Tapi akhirnya muncullah variannya di versi Avengers Endgame, yang dimana dia akhirnya berusaha menjadi orang yang terbaik dan juga mengerti apa itu menjadi superhero di multiverse Marvel itu sendiri. Jadi bisa gua katakan Loki muncul di filmnya Avengers Doomsday ini bukan sebagai cameo doang, tapi dia punya peran besar begitu vital di film Avengers Doomsday sampai kepada perang akhir di Avengers Secret Wars, yang dimana semua multiverse Marvel akan menjadi hancur dengan seketika dan Loki akan menjadi penyelamat untuk multiverse MCU yang satu ini. Dan ini sebuah ajang perpisahan antara Loki kepada semua para fans MCU yang udah mengikuti MCU sejak awal banget. Dan ya, gue sebagai fans Marvel akhirnya gue cukup paham kenapa Marvel itu mendirikan sebuah konsep Loki ini ke arah konsep multiverse, karena mereka ingin memperbaiki Loki versi yang baru ini menjadi momen penyelamatan MCU Multiverse Saga yang begitu kompleks sampai kepada perang akhir nanti. Waduh, gokil banget sih, gila. Karena kita bisa melihat sejak awal Loki season pertama sampai kepada Loki season kedua, si Loki ini berusaha untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi penyelamat di antar multiverse Marvel yang begitu kompleks ini. Oke, yang dimana akhirnya dia berusaha untuk mengorbankan dirinya menjadi penjaga multiverse itu sendiri. Dia mengorbankan segalanya, dari masa depannya, ambisinya, bahkan teman-temannya, semuanya ia korbankan demi keberlangsungan multiverse Marvel yang satu ini. Oke, jadi ya bisa aku katakan Loki seperti akan menjadi sebuah titik terang mengenai Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Sengaja dia dipersiapkan untuk menjadi peran yang jauh lebih besar kepada MCU Multiverse Saga yang satu ini. Bukan Doctor Doom, bukan Reed Richards, bukan berbagai macam hero-hero MCU yang lainnya, dan juga bukan Avengers itu sendiri. Tapi ini semuanya akan tembus kepada Loki itu sendiri. Oke. Well, ini adalah sebuah trik yang jenius bagi MCU untuk mengakhiri kisah Loki yang jauh lebih kompleks, tapi juga akan mengakhiri kisahnya dengan begitu indah dan juga bermakna kepada semua para fans Marvel dan juga kepada penonton umum yang telah menantikan momen yang seperti ini cuy. Oke. Wow, makin gokil ya. Tapi lagi-lagi ya, ini semuanya hanya sebuah teori saja. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars ini resmi sudah diundur ke akhir tahun 2026 dan juga di akhir tahun 2027, yang dimana mereka akan tayang di bulan Desember nanti ya. Waduh, Desember cuy, yang dimana itu adalah sebuah hari momen Natal dan juga tahun baru, yang dimana mungkin saja dari pihak Marvel itu akan mengejar kesuksesan dari filmnya Spider-Man No Way Home, yang dimana No Way Home juga tayang di bulan Desember tahun 2021 kemarin, yang dimana dari segi pendapatannya, jumlah penontonnya, bahkan crowdnya itu jauh lebih besar ketimbang di bulan-bulan pertengahan akhir tahun coy. Jadi bisa aku katakan adalah Avengers Doomsday ini akan tayang sebagai bentuk akhir liburan akhir tahun coy. Mantap, gila ya. Jadi mungkin buat kalian nih yang mau liburan keluar kota, mending stop dulu ya, karena kita akan menikmati sebuah project MCU untuk Avengers Doomsday dan juga Secret Wars di akhir tahun dengan penuh bermakna. Oke, selain momen Natal, momen tahun baru, ada juga film MCU yang akan bertemakan Multiverse Saga di akhir puncaknya coy. Wow, makin mantep ya, anjir lah, gila. Dan semoga saja Loki di versi MCU Avengers Doomsday ini akan
atau memiliki peran yang jauh lebih vital seperti pada teori kita di video kali ini ya. Tapi lagi-lagi video ini cuma teori liar aja yang gue temukan dari semua puzzle MCU yang gue tonton selama ini, dari project film, series, dan juga special station, bahkan sampai kepada film The Ending Multiverse Saga ini. Semuanya gue teliti, semuanya gue udah konsep. Jadi mungkin saja Loki akan berakhir seperti ini, dengan cara mati, dengan cara yang begitu brutal tapi juga bermakna kepada keberlangsungan multiverse Marvel ke depan. Oke, jadi ya bisa aku katakan si Tom Hiddleston akan punya ending yang begitu gokil di versi film MCU yang satu ini coy. Oke, waduh gila sih, gila, mantap sih, gua nggak sabar mengenai film ini. Dan kita tunggu aja di akhir tahun depan. Anjir, 2 tahun ya. Tapi lagi-lagi gue bisa mewajarkan sih, karena gini men, mereka tuh masih ada ke dalam mengenai penulisan naskahnya, bagaimanakah untuk membangun semua set tempatnya, bahkan belum edisi CGI-nya. Jadi mereka butuh proper yang jauh lebih matang untuk project Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Tapi untuk mengenai Spider-Man Brand New Day, mereka tetap akan rilis di bulan akhir Juli tahun 2026. Sedangkan Avengers Doomsday akan siap tayang di akhir tahun 2026. Jadi untuk mengenai perilisannya itu yang berubah cuma Doomsday doang. Tapi Spider-Man Brand New Day ini masih tetap sama. Tapi ya bisa gue pikirkan kemungkinan naskahnya juga akan berubah, karena dari segi timeline dan juga dari segi pembuatan filmnya juga berubah total ya. Makanya bisa gue pastikan mungkin saja akan ada perubahan naskah, perubahan draft script, dan juga penambahan aktor dan juga penambahan kru-kru untuk kedua project MCU yang sangat vital yang satu ini cuy. Oke. New mask. Same task. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Atau mungkin buat kalian nih yang punya teori yang jauh lebih gila di video ini, coba deh tuliskan teori kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bersama seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.